Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan damai penuh rasa bersaudara. Oke, jumpa lagi dengan Bang Udeng. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan membahas tentang konten untuk belajar pijat listrik ya. Di sini kita kasih judul belajar pijat listrik mulai dari nol ya. Oke, langsung saja, apa saja yang perlu dipersiapkan kalau kita mau belajar pijat listrik ya. Jadi seperti itu. Oke, pastinya yang perlu kita siapkan yang pertama kali yaitu kondisi tubuh yang sehat ya, kemudian niat ya, niat ingin belajar ya. Di sini sifatnya kita saling belajar ya, saling belajar. Jadi kalau nanti mungkin ada kekurangan dari saya, silakan nanti dikasih masukan ya, nanti akan kita evaluasi. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Selain badan yang sehat, jiwa yang sehat, kemudian niat ya, dan lanjut kita ke alat-alat terapi listrik yang perlu kita siapkan ya. Jadi seperti yang kita siapkan adalah terapi listrik. Bagi Anda yang mungkin kepingin belajar pijat listrik tapi kok belum punya biaya, bisa pakai alat yang ini. Alat yang ini bisa dibuat sendiri. Alatnya buat sendiri, murah meriah ya. Cara membuatnya sudah saya buatkan videonya, bisa dicek di video-video saya yang terdahulu, cara membuat alat terapi listrik tradisional ya. Jadi seperti itu. Di sini ini untuk bagi Anda yang belum punya dana untuk beli alat terapi listrik, bisa buat sendiri ya. Cukup sederhana, hanya butuh plat aluminium, kabel, kemudian catok buaya dan steker. Jadi seperti itu. Oke, alat terapi listrik yang pertama itu, kalau mungkin sudah ada punya celengan, bisa beli alat terapi listrik yang seperti ini ya. Alat terapi listrik yang seperti ini alat terapi listrik yang sudah ada untuk pengaturan untuk membesarkan dan mengecilkan. Jadi seperti itu ya. Alat ini kalau punya biaya lebih lagi lah, ini ya, alatnya lebih lengkap ya. Lebih lengkap, ada pengaturannya, pengaturan membesar kecilkan, dan juga sudah ada siklenya di sini. Kemudian di sini juga ada alat yang tenaga baterai ya. Kemudian kita juga ada pena ini. Bagi yang punya celengan bisa beli pena ini untuk mengetahui titik-titik refleksi ya, jalur-jalur meridian. Bagi Anda yang belum belum tahu atau belum tahu sama sekali bagaimana sih cara mengecek jalur meridian, bisa kita pakai ini lebih mudah ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk alat-alatnya saya rasa sudah banyak yang paham karena saya sudah banyak share video-video alat-alat terapi listrik ya. Kemudian yang kita perlukan yaitu buku panduan atau buku tentang pijat ya. Jadi di pijat listrik ini untuk tekniknya itu sama dengan teknik pijat tradisional, sama dengan teknik pijat refleksi, sama dengan pijat totok punggung ya. Jadi kita untuk teknik-tekniknya kita bisa mengaplikasikan atau bisa kita mengikuti teknik pijat tradisional, teknik refleksi ataupun juga teknik totok punggung ya. Oke, di sini ada panduan-panduannya ya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan buku untuk ilmu pijat pengobatan refleksi relaksasi, bisa gabung di grup Facebook ya, nanti akan saya kasih gratis. Nanti bisa gabung di grup Facebook namanya Belajar Pijat Listrik Mulai Dari Nol. Silakan nanti simak di deskripsi video ini ya, deskripsi di bawah. Nanti silakan masuk lewat situ, nanti saya share link untuk grup Facebooknya, nanti masuk di grup Facebook, nanti bisa dapatkan buku ini tapi berupa PDF ya. Di sini yang paling penting untuk kita ketahui yaitu di halaman ke-47 ya, di halaman ke-47. Oke. Yang paling penting untuk diketahui di buku ini yaitu di halaman 47, yaitu tentang pemijatan tidak dapat dilakukan jika 1.
klien atau orang yang akan diterapi dalam keadaan lapar atau kenyang, sangat lapar dan sangat kenyang sekali dihindari ya. Kemudian klien dalam keadaan kelelahan, ya kelelahan yang sangat, terlalu capek atau terlalu lemah, itu tidak boleh atau dihindari. Menderita penyakit yang sangat berat, ya yang sangat berat, istilahnya koma atau sebagainya, itu dihindari. Baru selesai bekerja berat atau berjalan jauh, itu dihindari dulu. Kalau bisa disuruh istirahat sebentar sampai keadaan mendingan, baru nanti kita lakukan terapi. Dalam keadaan marah atau emosi tinggi, ini juga tidak boleh dihindari untuk terapi. Jangan sampai nanti kita mau terapi malah jadinya berkelahi ya, jadi seperti itu. Klien baru saja melakukan hubungan seks, ya ini tidak hindari juga untuk pemijatan ini. Sedang demam atau suhu tubuhnya sangat tinggi ya, panas sekali, jangan sampai dilakukan pemijatan atau terapi pijat listrik. Jadi seperti itu. Di sini banyak sekali ya dijelaskan ya. Ini kalau terapi listrik itu yang paling harus dihindari yaitu untuk penyakit jantung yang sudah parah, kemudian penyakit kulit ya. Penyakit kulit itu dihindari untuk dilakukan terapi. Oke, untuk pembahasannya di sini banyak sekali. Jadi kalau saya jelaskan di sini nanti videonya akan panjang, makanya nanti bagi yang ingin memiliki buku ini nanti silakan saja bergabung di grup Facebook Belajar Pijat Listrik mulai dari nol. Nanti akan saya share di situ secara gratis ya. Oke. Lanjut, kemudian di sini juga ada untuk buku pertolongan pertama ya. Kemudian kita di sini juga ada, ini bisa saya sarankan untuk bagi teman-teman yang ingin belajar pijat listrik membeli poster-poster seperti ini ya, tingkat level 1, 2 dan 3. Jadi teman-teman nanti bisa mengambil ilmu di sini. Nanti bisa tahu mana-mana titik-titik yang perlu kita pijat pertama sebelum kita melakukan terapi untuk penyakit yang di titik yang utamanya seperti itu. Di sini lengkap ya, level 1 sampai 3 bisa dibeli di online ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada poster untuk totok punggung ya. Di sini lengkap juga untuk ini bisa untuk panduan kita untuk titik-titiknya, alur pijatnya, itu seperti itu. Nanti kita kombinasi pijat listrik dengan totok punggung dengan pijat tradisional dan pijat refleksi ya. Oke, untuk pengenalan atau untuk video belajar pijat listrik mulai dari nol, saya rasa untuk saat ini cukup sekian saja. Nanti untuk selebihnya nanti jangan lupa untuk ikuti video-video selanjutnya mulai dari prakteknya awalnya apa saja yang perlu dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi untuk saat ini yaitu pembahasan yang kita bahas tadi, belajar pijat listrik mulai dari nol, yaitu tentang alat dan juga buku panduan yang perlu untuk kita kuasai atau kita punyai ya. Jadi biar kita tidak bingung kalau menghadapi klien atau teman yang mengeluhkan satu penyakit, kita nggak bingung lagi karena di sini sudah ada banyak panduannya. Kalau dia mengeluh seperti ini, mana yang harus ditekan, mana yang harus dipijat. Jadi seperti di sini sudah ada semua. Oke, jangan lupa nanti habis melihat video ini segera gabung di grup Facebook ya, di grup Facebook Belajar Pijat Listrik mulai dari nol. Di situ nanti kita akan membahas hal-hal yang istilahnya tidak terbahas di dalam video di channel YouTube Bang Udeng ini. Oke, dari saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi.